Ratusan tahun yang lalu berdiri sebuah barak militer tentara Mataram, yaitu di tempat yang sekarang disebut Pasar Caringin, yaitu pada jalan yang menuju ke Masang, Pasir Bogor, lalu Cihideng dan Kota Bogor. Sebelum jalan mulai menanjak dan berkelok-kelok, disitulah bersemayam Tumenggung Wiranegara yang merupakan pemimpin pasukan dari Wetan yang gagah perkasa, juga sedang berusaha keras menahan pengaruh dari kota di utara. Pada tahun 1628 dan 1629, tentara Mataram dan Sunda datang menyerbu kedudukan Belanda di Jakarta. Pada kedua peristiwa itu, Belanda dipukul mundur karena kalahnya persenjataan dan terbakarnya gudang-gudang makanan yang ingin kembali ke timur jalan laut, maka terpaksa mereka mengambil jalan darat. Di sepanjang pegunungan tengah pada peristiwa tersebut, mereka meninggalkan nama dan bekas. Rawabangke, tempat gugurnya ribuan pasukan Mataram, merupakan tempat mereka bermukim. Beberapa lama di Ragunan, nama tersebut berasal dari nama Wiragunan, yang merupakan perwira Mataram. Selain peristiwa tersebut, maka kedatangan tentara Mataram ke Caringin menjadi mungkin karena adanya beberapa makam dan petilasan di kawasan Caringin, seperti Bayu Rekso Buwono di Tanjakan Ciherang. Tentara Mataram itu dikurung di tembok dan di dalamnya terdapat pohon caringin, beringin, dan kawasan itu melahirkan nama Caringin Kurung. Menurut kisahnya, kawasan Caringin Kurung atau Caringin Bogor pernah digadaikan kepada Belanda. Kemudian banyak dari Belanda menerima, namun ketika ingin ditebus, mereka menolak tebusan tersebut. Oleh sebab itu, Caringin muncul sengketa yang berkepanjangan hingga berakhir pertempuran. Dikisahkan pula, semua kekuatan pribumi, baik nyata maupun goib, dikerahkan untuk merebut Caringin Bogor dan mengembalikan hak Wiranegara. Maka dari kampung Gembrong di belakang Masang ada Arya Wiryakusuma yang membantu. Ada pula Surya Kancana yang diluhurkan di Bogor. Dari Muara Jaya tegak berdiri Batara Kresna. Sedangkan dari Curug Dengdeng ikut membantu Ki Kartaji, Aji Tapak Ireng, dan Aji Wisa Ireng. Tidak ketinggalan pula dari Galuh Pakuan, yaitu Jaka Kadir dan Jaka Bledek, menahan jalan di Legok Antrem. Ada pula Eyang Bangala di Cimande Hilir. Dari Pancawati ada Rangga Wulung, di Cigintung dan Caringin ada Kirangga Gading dan Kirumpi. Hanya ada satu tokoh pribumi yang memihak kepada Belanda, yaitu Tubagus Gelondong di Cikeretek Cibolang. Dalam peperangan tersebut, kehendak Yang Maha Kuasa menentukan pasukan pribumi tak berhasil mencapai maksudnya. Bersama perjalanan waktu yang mengikis perbendaan, akhirnya lenyap pula barak tentara Mataram yang di dalamnya terkurung pohon caringin. Dengan semangat yang tidak pernah pudar, setelah peperangan, para leluhur mewarisi kata-kata untuk membangkitkan kebanggaan dan kecintaan kepada kawasan Caringin. Demikianlah sejarah Babat Caringin Bogor yang jarang diketahui oleh generasi-generasi penerus. Benar atau tidaknya, hanya sang pemilik alam semestalah yang mengetahui segalanya. Caringin adalah tanah perjuangan, tanah keperwiraan, dan tanah keperkasaan. Ini merupakan tanah orang-orang yang beribadah, bekerja keras, dan membangun kemuliaan. Oleh karena itu, bangkitlah untuk Caringin, bangkitlah untuk tanah air, dan bangkitlah untuk masa depan.